saya 16 tahun, saya kelas 3 SMP dan saya kakak baptisan. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya menderita penyakit epilepsi sejak tahun 2006 saat saya kelas 2 SD. Ini adalah hasil tes EEG di Rumah Sakit Pantai di Kuala Lumpur. Bisa dilihat kalau itu di situ saya terjadi 20 sampai 30 kali kebutaan dan 1 sampai 5 kali kejang-kejang per hari pada Agustus 2007. Ini adalah tes MRI otak saya. Otak yang normal, gelombangnya tidak bersentuhan seperti ini. Jika grafik ini terjadi pada saat saya mengalami kebutaan, bisa dibayangkan betapa kacaunya grafik otak saya saat saya mengalami kejang. Jadi, saat saya kejang, saya bisa terlempar kemana saja. Urat-urat mata saya keluar memerah, air liur saya keluar berbusa-busa dari mulut saya, dan saat saya kejang begitu kuat sehingga seringkali kaki dan tangan saya menjadi kaku dan sulit untuk diluruskan. Dan saya tidak ada kemauan untuk sekolah dan prestasi saya menurun sangat drastis. Ini adalah rapor saya pas kelas 4 SD. Bisa dilihat bahwa nilai matematika, IPA, IPS, bahasa semuanya rata-rata 4. Ini adalah laporan ibu saya kepada Dr. Malin di Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur. Di situ lihat bahwa dosis obat saya dinaikkan karena jumlah kebutaan dan kejang-kejang saya yang semakin bertambah. Artinya menunjukkan bahwa walaupun saya berobat di rumah sakit terbaik di dunia, tapi Tuhan tunjukkan kalau walaupun itu obat terbaik, rumah sakit terbaik, dokter terbaik, tidak ada artinya kalau Tuhan tidak berkenan. Lalu ibu saya bertanya kepada Pak Silas, kenapa Yohana tetap sakit padahal ibu saya sudah membawa saya kepada KKR di mana hamba-hamba Tuhan yang ternama sudah menumpangkan tangan mereka atas saya. Lalu Pak Silas bilang kepada ibu saya bahwa sekalipun Benihin yang menumpangkan tangannya atas saya, kalau ibu saya tidak bertobat itu, maka saya tidak akan sembuh. Dan juga pendeta kami yang di Medan menganjurkan kepada ibu saya dan saya untuk pergi ke Jakarta ke GBI Visi Pemulihan ini. Karena di sini ada firman Tuhan yang keras dan Roh Kudus yang dapat membakar dan memulihkan. Dan juga pendeta di Medan berpesan keras agar ibu saya mengikuti kebaktian di GBI Visi Pemulihan setiap hari. Mungkin bagi orang-orang itu kurang kerjaan, tetapi ibu saya patuh karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ibu saya pergi ke gereja hari Senin di Penin, Selasa di Raden Saleh, Rabu di Muara Karang, Kamis di Kelapa Gading, Jumat di Penin, Sabtu PW di Raden Saleh, dan hari Minggu 2-3 kali ibadah. Semua itu diikuti oleh ibu saya seluruhnya, sehingga ibu saya memiliki iman yang kuat bahwa saya akan disembuhkan Tuhan pada waktunya Tuhan. Hasil dari kesungguh-sungguhan ibu saya kepada Tuhan adalah penyakit saya tambah parah. Ya, ini adalah surat menyurat antara ibu saya dengan Dr. Malin Tambiaya yang di Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur. Bisa dilihat bahwa ibu saya sangat frustasi menjelaskan bahwa penyakit saya tambah parah dan saya semakin kurus karena obat itu. Dan dokter menganjurkan untuk terus menambah dosis obat karena jumlah kejang dan kebutaan saya yang terus bertambah. Dan di situ obat terakhir saya itu 100 mg pas pagi hari dan 100 mg malam hari. Tapi tetap saja saya sering kejang-kejang setiap hari dan nilai-nilai rapor saya semua merah dan saya tidak mempunyai masa depan. Kemudian Pak Silas katakan kepada ibu saya, jangan berhenti berjuang. Kalau penyakit saya tambah parah, itu berarti iblis sedang kepanasan dan sudah dekat waktunya iblis akan keluar dari saya. Pak Silas juga ingatkan pada ibu saya tentang anak yang menderita penyakit epilepsi yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Kalau ibu saya berhenti berjuang, maka saya tidak akan sembuh seumur hidup saya dan bukan tidak mungkin untuk meninggal.
karena penyakit epilepsi memang tidak dapat disembuhkan secara medis. Ibu Silas juga menganjurkan pada saya dan ibu saya, setiap kali saya minum obat dan setiap kali saya kejang-kejang, kami harus mengucap syukur kepada Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan, Yohana sudah sembuh. Dan kami melakukannya. Kemudian kenapa makin parah? Kapan ibu saya suatu saat bertanya lagi kepada Pak Silas, Pak, apakah gunanya kalau Yohanes sembuh kalau dia tetap bodoh karena otaknya yang rusak akibat penyakit epilepsi tersebut? Lalu Pak Silas katakan, Tuhan tidak pernah tanggung bekerja. Kalau Tuhan sembuhkan saya, maka IQ saya akan langsung naik buat Tuhan. Lalu ibu saya bertanya lagi, tapi kapan Yohanes sembuh Pak? Lalu Pak Silas katakan, sampai tidak menjadi masalah lagi, apakah saya disembuhkan Tuhan atau tidak. Dan kami terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tahu-tahunya nanti saya tidak kejang-kejang lagi. Dari 30 kali kejang langsung jadi 0 atau tidak kejang lagi. Benar saudara, pada bulan Februari 2008, hanya 1,4 tahun bergumul, saya tiba-tiba sudah tidak ada kejang-kejang lagi dan tidak mengalami kebutaan lagi. Ini adalah rapor semester pertama saya setelah saya disembuhkan oleh Tuhan. Dulunya nilai saya yang rata-rata 4, bisa dilihat sekarang nilainya sudah antara 70 sampai 90, kecuali nilai matematika sama bahasa Mandarin yang rendah. Tapi di semester kedua, semua nilai saya sudah sangat tinggi. Yang dulunya saya ranking 56 dari 70 lebih orang dalam kelas. Pas saya sakit, saya menjadi ranking terakhir. Dan saat Tuhan sembuhkan, sekarang saya masuk 10 besar, bahkan saya ranking 3 di sekolah. Jadi inti dari kesaksian ini adalah jika Anda sakit, berbeban berat dan banyak masalah, Anda mesti datang rajin ke gereja untuk baktian di misi pemulihan ini, untuk mendengarkan firman Tuhan yang keras dan diurapi Roh Kudus dan lakukan firman. Jangan tinggal di rumah saja walaupun keadaanmu semakin parah, karena itu bisa mengakibatkan kematian jika kita hanya mengandalkan obat terbaik, dokter terbaik, tapi tidak rajin datang ke gereja untuk urapan Roh Kudus. Perempuan yang menderita sekarat pendarahan selama 12 tahun, tentu saja sekarat karena dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tetapi dia tidak beristirahat di rumah atau namanya di rumah sakit, tapi dia bangkit, pergi keluar dan mencari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sembuhkan dia. Perempuan ini memiliki iman teken mati, artinya percaya pada Tuhan walaupun sekarat, tapi tidak mungkin saya mati kalau saya pergi ke gereja untuk diurapi Roh Kudus. Amin.